Di tanah Nusantara yang penuh misteri ini, para leluhur tidak hanya mewariskan darah, mereka juga mewariskan getaran jiwa, pengetahuan yang tidak tertulis, serta kekuatan batin yang mengalir diam-diam melalui garis keturunan. Sebagian orang hidup tanpa pernah menyadarinya, namun sebagian lainnya merasakan sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sebuah perasaan seolah hidupnya dipandu oleh kekuatan yang tidak terlihat. Jika kamu pernah merasa berbeda, merasakan kedalaman batin yang sulit dijelaskan, atau sering mengalami kejadian yang terasa aneh, namun bermakna, mungkin saja di dalam dirimu mengalir energi spiritual dari para leluhur Nusantara. Dalam tradisi lama, para tetua percaya bahwa tidak semua orang dipilih untuk membawa warisan batin ini. Energi tersebut biasanya bangkit melalui tanda-tanda tertentu yang perlahan muncul sepanjang perjalanan hidup seseorang. Malam ini, mari kita menyelami 9 tanda yang dipercaya menjadi pertanda bahwa seseorang mewarisi energi spiritual leluhur Nusantara. Dengarkan dengan tenang dan biarkan hatimu yang merasakan kebenarannya. Tanda pertama adalah kepekaan batin yang sangat dalam. Orang yang membawa energi leluhur biasanya memiliki perasaan yang tajam terhadap suasana. Mereka dapat merasakan perubahan energi di sebuah tempat, bahkan sebelum orang lain menyadarinya. Ketika memasuki tempat tertentu, tiba-tiba perasaanmu berubah. Kadang terasa damai tanpa alasan, kadang terasa berat tanpa sebab yang jelas. Banyak orang mengira itu hanya perasaan biasa. Namun dalam tradisi spiritual Nusantara, itu disebut sebagai rasa batin. Kemampuan merasakan getaran halus dari lingkungan. Leluhur dahulu melatih kepekaan ini melalui tapa, hening, dan penyatuan diri dengan alam. Jika kamu sering merasakan energi tempat, atau merasakan emosi orang lain tanpa mereka berbicara, itu bisa menjadi salah satu tanda bahwa batinmu menyimpan warisan lama. Tanda kedua adalah mimpi yang terasa berbeda. Bukan mimpi biasa, melainkan mimpi yang terasa sangat nyata, bahkan terkadang meninggalkan pesan yang kuat setelah bangun tidur. Dalam kepercayaan lama, mimpi adalah salah satu jalan komunikasi antara dunia manusia dan dunia halus. Para leluhur sering memberikan petunjuk melalui mimpi. Mungkin kamu pernah bermimpi bertemu sosok tua, sosok berpakaian adat, atau berada di tempat yang terasa sangat sakral. Mimpi seperti ini seringkali bukan sekadar bunga tidur, melainkan simbol komunikasi batin. Banyak orang yang memiliki energi leluhur mengalami mimpi yang kemudian benar-benar terjadi, atau mimpi yang memberi petunjuk dalam hidupnya. Tanda ketiga adalah kedekatan yang kuat dengan alam. Orang yang membawa energi spiritual Nusantara biasanya merasa nyaman di alam terbuka, di hutan, di pegunungan, di sungai, atau di tempat-tempat yang jauh dari keramaian. Di tempat seperti itu, batin terasa lebih tenang, pikiran menjadi jernih, dan hati terasa lebih hidup. Leluhur Nusantara hidup sangat dekat dengan alam. Mereka percaya bahwa alam adalah guru terbesar. Angin, air, tanah, dan langit, semuanya mengandung energi kehidupan. Jika kamu sering merasa mendapatkan ketenangan mendalam saat berada di alam, itu bisa menjadi tanda bahwa jiwamu terhubung dengan warisan lama. Tanda keempat adalah intuisi yang kuat. Intuisi adalah kemampuan mengetahui sesuatu tanpa melalui logika. Tiba-tiba kamu merasa tidak nyaman terhadap seseorang, dan ternyata perasaan itu benar. Atau kamu merasa harus memilih jalan tertentu, dan keputusan itu ternyata membawa kebaikan. Orang yang memiliki energi spiritual sering memiliki intuisi yang tajam. Dalam tradisi Jawa, kemampuan ini disebut sebagai rasa sejati, kemampuan hati untuk membaca keadaan tanpa perlu berpikir panjang. Leluhur dahulu melatih kemampuan ini melalui keheningan batin, karena ketika pikiran tenang, hati dapat mendengar suara yang lebih dalam. Tanda kelima adalah sinkronisitas. Sinkronisitas adalah kejadian-kejadian yang terasa seperti kebetulan, namun sebenarnya memiliki makna yang dalam. Misalnya, kamu sedang memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba seseorang datang membawa jawaban, atau kamu menemukan pesan, buku, atau pertemuan yang seolah sudah direncanakan oleh semesta. Orang yang membawa energi spiritual sering mengalami kejadian seperti ini, seolah hidupnya dipandu oleh jalur tak terlihat. Leluhur Nusantara percaya bahwa semesta selalu memberi tanda bagi mereka yang peka. Tanda keenam adalah hati yang mudah tersentuh oleh hal-hal spiritual. Ketika mendengar doa, melihat tempat sakral,
atau mendengar kisah kebijaksanaan leluhur, hatimu tiba-tiba terasa hangat, atau bahkan meneteskan air mata tanpa alasan yang jelas. Itu bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa jiwamu merespon energi yang dalam. Bagi sebagian orang, hal-hal spiritual terasa biasa saja, namun bagi mereka yang memiliki warisan batin, getaran tersebut terasa sangat kuat. Tanda ketujuh adalah perasaan berbeda sejak lama. Banyak orang yang membawa energi leluhur sering merasa tidak benar-benar cocok dengan keramaian dunia. Mereka tetap hidup seperti orang lain, namun di dalam hatinya ada kerinduan pada sesuatu yang lebih dalam, sebuah pencarian makna hidup. Mereka lebih suka merenung, memikirkan kehidupan, dan mencari kebenaran di balik segala sesuatu. Perasaan ini sering muncul sejak usia muda, seolah jiwa mereka sudah tua, meskipun tubuh masih muda. Tanda kedelapan adalah kehadiranmu memberi ketenangan. Tanpa kamu sadari, orang sering merasa nyaman berada di dekatmu. Mereka bercerita tentang masalah hidupnya, mereka mencari nasihat, atau sekadar ingin berada di dekatmu. Orang dengan energi spiritual sering memancarkan ketenangan alami, bukan karena mereka sempurna, tetapi karena batinnya membawa getaran damai. Dalam tradisi lama, orang seperti ini sering disebut memiliki aura teduh. Tanda kesembilan, dan yang paling kuat, adalah adanya panggilan batin. Sebuah perasaan bahwa hidupmu memiliki tujuan yang lebih dalam. Mungkin kamu merasa ingin membantu orang lain, menyebarkan kebijaksanaan, atau memahami rahasia kehidupan. Perasaan ini sering datang tanpa alasan yang jelas, namun semakin lama, semakin kuat, seolah ada jalan yang memanggilmu untuk berjalan ke arah tertentu. Dalam kepercayaan Nusantara, ini disebut sebagai panggilan jiwa, panggilan untuk menghidupkan kembali kebijaksanaan leluhur, di zaman yang terus berubah. Penutup, namun penting untuk diingat, memiliki energi spiritual leluhur bukanlah sesuatu untuk dibanggakan. Itu adalah tanggung jawab, karena energi tersebut bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk membawa kebaikan bagi sesama. Leluhur Nusantara selalu mengajarkan tiga hal utama: kesadaran, keseimbangan, dan kebijaksanaan. Jika kamu merasakan beberapa tanda tadi dalam hidupmu, jangan terburu-buru memberi label pada dirimu. Cukup jalani hidup dengan hati yang jernih, pikiran yang tenang, dan niat yang baik, karena energi spiritual sejati tidak pernah muncul dari kesombongan, melainkan dari kerendahan hati. Dan mungkin saja, tanpa kamu sadari, di dalam dirimu mengalir cahaya lama yang pernah dijaga oleh para leluhur Nusantara. Cahaya yang tidak pernah padam, meskipun zaman terus berubah.